Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa man ladzi faqida man wajadaka. Betapa yang dirasakan oleh mereka orang-orang yang sudah menemukanmu, yang sudah bertemu dengan Allah, itu betapa mereka bahagianya, betapa mereka senangnya. Ailam yafqid syai'an, dia tidak akan merasa berkurang dari apapun. Bal hasala ala ghayatil maqsud, justru sebaliknya dia merasakan telah menemukan puncak keinginannya. Haitsu kunta sam'ahu wa basarahu wa jami'a quwahu, karena dia merasakan dirinya adalah apa yang didengar adalah pendengarannya Allah, apa yang dilihat adalah penglihatannya Allah, dan semua kekuatannya adalah kekuatan Allah. Jadi makanya Allah itu Ar-Roha, di tempat kita istirahat. Makanya kata Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, aku adalah puncak dari perhentianmu. Selama engkau masih berkutat pikiran hatimu dengan selain Allah, maka engkau tidak akan pernah berhenti. Hanya kematian yang bisa menghentikan. Ya sampai mati berarti nggak pernah berhenti. Tapi mereka para aulia, para kekasih Allah, mereka sudah menemukan Allah, yaitu sumber dari segala kehidupan dunia, bahkan kehidupan akhirat. Baru dia bisa istirahat. Karena apa? Puncak keinginannya telah didapatkan. Nah, selama kita masih menginginkan dunia, bahkan menginginkan sorga pun, ya tidak akan pernah berhenti. Belum pada puncaknya. Baru dia bisa istirahat. Bukan berarti pekerjaannya berhenti. Bekerja sih sebagai aktivitas. Hatinya, kegelisahan dibuktikan, kegelisahannya sudah tidak ada. Sekalipun masih dihadapkan dengan kehidupan dunia, tapi kegelisahan, ketakutan, ancaman hidup sudah tidak ada. Jadi dia rasanya hidup dan mati itu sudah sama saja. Oh, hidup 200 tahun lagi juga dia akan baik-baik saja, atau besok pagi mati juga ya baik-baik saja. Sebab dia tidak akan kehilangan apapun. Sebab Allah adalah keinginannya, dan dia sudah sampai kepada Allah. Laqad khaba man radiya dunaka badalan, dan sungguh-sungguh merugilah orang yang rela memilih selain Allah sebagai penggantinya. Dia memilih selain Allah sebagai pengganti Allah, ya dia jelas-jelas akan merugi. Allah jelas-jelas yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengajak kita bahagia. Nah, sementara kita memilihnya sesuatu yang mengiring kita dari kebahagiaan kepada kegelapan, pada penderitaan. Siapa? Ya tauhid itu. Tauhid itu mana? Ya semua yang berseliweran di dalam pikiranmu itu, yang
tidak akan pernah menghentikan langkahmu. Tanda-tandanya ya tidak berhenti. Ayo kita lihat keinginanmu dunia. Setelah tercapai, ditinggalkan semuanya. Ingin yang lain, ingin yang lain, ingin yang lain. Tidak akan pernah puas dengan satu pilihan. Itu menunjukkan itu kelemahan, sesuatu yang lemah, sesuatu yang tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau mereka para aulia sudah memilih Allah dan menemukan Allah, dia tidak takut ditinggalkan oleh apapun, karena dia sudah mendapatkan sumber dari segalanya. Jadi akhirnya sungguh-sungguh betapa meruginya orang yang rela meninggalkan Allah demi selain Allah. Kasyahawat wal ladzat tid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sebagaimana keinginan-keinginan, kesenangan-kesenangan yang bersifat dunia maupun kebosanan nanti juga. Diberikan mimpi dalam tidurnya ba'da wafatihi. Dia mimpi dalam tidur, mimpinya mimpi setelah kematian. Maksudnya bukan mati lalu bermimpi, mimpi dia sudah mati begitu. Syekh Asyibli dia bermimpi kalau dirinya itu sudah mati. Faqila lahu, ditanyakan kepadanya, pada beliau, Syekh Asyibli, ma fa'alallahu bika? Apa yang sudah dilakukan Allah kepadamu? Jadi dipertanyakan kepada Syekh Asyibli, apa yang Allah lakukan kepadamu selama ini? Qala, menjawab Syekh Asyibli, lam yutalibni bil barahini ala da'awi illa ala syai'in wahidin. Allah tidak menuntut aku apapun sebagai pengakuanku yang bisa ku akui, illa ala syai'in wahidin, kecuali ada satu hal. Qultu yauman la khusarata a'zama min khusranil jannah wa dukhulin nar. Lalu aku berkata, kata Syekh Asyibli, seharian aku tidak merasakan pada hari itu apakah yang dimaksud di dunia waktu masih hidupnya, aku tidak merasa dirugikan dari apapun, atau aku tidak ada kerugian yang besar, min khusranil jannah wa dukhulid nar, daripada aku dipilihkan sorga atau neraka. Dipilihkan sorga, aku tidak merasa cukup, tetap saja. Diberikan neraka, aku tidak merasa rugi juga. Artinya begini, tidak ada kerugian ditinggalkan oleh sorga, tidak ada kerugian ditinggalkan oleh neraka, bahkan dunia. Faqala, menjawab akhirnya Allah berkata, wa ayyu khasaratin a'dhamu min khusrani liqa'i. Sekarang adakah kerugian yang lebih besar terhadapmu daripada kerugian engkau bertemu dengan aku? Artinya orang yang bertemu dengan Allah betul-betul tidak ada kerugian satupun. Tidak akan dirugikan dunia, tidak akan dirugikan akhirat. Tapi kalau ternyata orang mendapatkan dunia masih dapat kerugian, mendapatkan surga masih dapat kerugian juga sebelum dia bertemu dengan Allah. Walaqad khasira man bagha anka mutahawwalan, dan sungguh-sungguh merugilah orang yang
menolak dirimu, wahai Allah, menolak Allah. Mutahawwalan, akhirnya dia mengganti, berpindah dari memilih Allah. Ay talabat tahawul an hadratika ila ta'alluqi bi ghairika. Kembali lagi, dan sungguh-sungguh merugilah orang yang menolak dirimu dan mengambil selainmu. Dia mengambil selainmu, dia berpindah dari hadapanmu, akhirnya bergantung kepada selainmu. Itu sungguh-sungguh. Contohnya kal karomat wal mukasyafat, ya termasuk karomah itu ya dari Allah, tapi bukan Allah. Nggak tahu karomah yang maksudnya apa ini. Apakah karomah di sini maksudnya bukan karomah istiqomah, tapi karomah yang nafsumu seneng, yang diinginkan oleh syahwatmu. Kamu pengen jadi orang sakti, pengen jadi orang, itu semua kalau kau mencarinya itu sungguh kau merugi. Termasuk kasyaf, kau bisa menebak ini, bisa melihat yang gaib. Iya, yang dibaca semuanya ayat-ayat Allah, yang didekati Allah, tapi tidak mengambil Allah. Semuanya kan begitu, prosesnya kan begitu semua. Wiridan, wah banyak doa baca-bacaannya, semacam-macam lah. Itu dibaca, wah tujuannya. Tapi menghadapnya kepada Allah, yang dibaca ayat-ayat Allah, sholawat dan sebagainya, tujuannya bukan Allah dan Rasul. Tujuannya pengen sakti, pengen ampuh, pengen dihormati. Dan ini kan berarti tanpa sadar dia telah beralih keinginan kepada selain Allah. Tetap saja tidak nyaman, tetap saja akhirat perandang perinding. Dunia saja dia tidak nyaman, akhiratnya juga tidak nyaman. Makanya kata Syekh An-Nafri, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ma taqumu minal hikmah ilal qudrah. Kapan kau mau beralih, berpindah dari hikmah itu kepada kemampuan Allah? Iya betul, hikmah maksudnya hikmah kesaktian ya. Itu tuh betul dari Allah, tapi bukan Allah. Bisa nggak kau berpindah kepada qudratullah, kemampuan Allah? Apa sih yang lebih hebat daripada kemampuan Allah? Caranya bagaimana? Ya kamu harus mengosongkan semuanya. Kamu bergantung kepada Allah, terima keputusannya, rasakan kedekatannya, rasakan kenikmatan dan kebaikan-kebaikannya, baru kamu jadi orang sakti. Nggak ada yang mampu melawan dirimu. Hatta la yaqdiru ahaduhum ayyudhilluk, sehingga tak mampu seorang pun menghinakan dirimu. Nah ini ya kembali kepada konsep keimanan. Jika menurutmu ada yang lebih hebat dari memilih selain Allah, keimananmu di mana? Sebetulnya kau bertuhan tidak. Ini jadi pertanyaan. Faqad taqaddama, sudah dibahas lebih awal. Anna hadza syabihun biman talaba minhul malik ayyakuna jalisahu falam yarda illa bisiyasatid dawabi. Ini diibaratkan seseorang yang diberikan jabatan, diangkat menjadi raja, didudukan menjadi raja. Dia memilih, udahlah aku memilih ngurusin saja, binatang-binatang piaraan saja. Itu sama saja. Jauhlah perbedaannya, itu jauh. Itu saja antara kamu dipilih, ditawarin menjadi presiden, memilih ngopeni bebek. Itu saja sudah jauh berbeda. Apalagi dibanding
Allah dengan selain Allah. Ya ujung-ujungnya setelah kamu sakti, kamu pengen dilihat orang kan? Lu pengen dilihatnya kau oleh orang, ya rendah lagi. Mending kamu jadi orang kaya, berderma, pengen dilihat oleh Allah. Mending itu Allah yang melihat. Ada nggak orang punya kesaktian, terus kesaktian itu ingin diperlihatkan, ingin dilihat oleh Allah? Ada nggak? Tidak ada. Semuanya pengen dilihat oleh manusia. Betapa aku hebatnya, kan begitu. Dan sifat itu loh, sifat betapa aku hebatnya, itu sudah bertentangan dengan sifat ubudiyah. Sudah berlawanan dengan sifat-sifatnya Allah. Nah sekarang Anda andon, apa andon? Iya, numpang bacaan-bacaan kalimatut thayyibah, ya, Allah disebut, Nabi disebut, sifat-sifatnya Nabi disebut agar kamu sakti. Ujung-ujungnya kamu pengen sakti, bukan pengen dekat dengan Allah, bukan pengen taat kepada Allah dan Rasulnya. Ujung-ujungnya kalau sudah sakti, apakah saktianmu ingin dilihat oleh Allah? Tidak. Pengen dilihat oleh manusia. Makanya betapa beratnya mereka para aulia, para kekasih yang justru sudah didatangkan sendiri karomahnya oleh Allah tanpa meminta, tapi dia malu memperlihatkan itu. Tidak perlu dia gunakan, tidak perlu diajarkan. Ujung-ujung kalau sudah diajarkan, kamu kesaktian buat apa? Cari apa yo? Kalau pengen dilihat manusia, ya duit kantongnya manusia yang dilihat. Lebih rendah bukan? Ya lebih rendah lagi. Menurut saya mending bekerja. Jelas jalurnya. Bekerja di pabrik, di sawah, di kantor, itu lebih real. Saya cari uang, kan begitu. Kalau Anda kan putar-putar, sepertinya wiridan menuju Allah, ya kan? Dengan kostum yang dibuat-buat seperti orang ahli agama, ujung-ujungnya pengen sakti, pengen orang pada datang membawa uang, ya mending bekerja ke pasar. Jelas. Saya mengatakan, mohon maaf, lebih mulia seorang kuli panggul, sekalipun harus berkeringat mendapatkan uangnya. Akhirnya kalau sudah begitu gimana? Ya banyak bohongnya. Bohong ke sana, bohong ke sini. Ujung-ujungnya paling pengen istri 2, istri 4, kan begitu. Tambah nggak bohongnya? Bertambah lagi. Yang diinginkan begitu, sih. Ya masih lumayan lah kita beramal, sholat berjamaah, melaksanakan kesunahan, pengen surga, lumayan. Jelas surganya ada. Allah menjanjikan siapapun yang mau melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, itu lebih jelas. Atau kamu pengen dunia, lebih jelas bekerja. Sekalipun itu antara iya atau tidak, keputusannya Allah. Akhirnya ya nggak kesana kemari. Dibilang mencari dunia, nyatanya perilakumu akhirat. Solawat, baca ini, baca itu yang kau baca seperti ahli akhirat yang kau baca. Nyatanya kamu mencari akhirnya dunia tidak dapat, akhirat juga tidak didapat. Jangankan Allah. Lah kira-kira Allahnya ridho tidak? Ya, terserah, jawab sendiri. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa yurja siwaka? Bagaimana mungkin mereka itu, para aulia, mengharapkan selain dirimu? Ayyata'allaqul qalbu bittalabi minhu. Hatinya bergantung, meminta-minta kepada selain dirimu. Tidak mungkin. Yang namanya kekasihnya Allah, itu dia sudah cukup, betul-betul sudah jelas melihat semuanya. Kenikmatan dari Allah sudah jelas semuanya, tidak ada yang tertutupi. Itulah kebahagiaan. Ditambah lagi dia sudah melihat Tuhannya. Lalu hatinya bergantung kepada manusia begitu. Pengen minta ini, pengen diberi itu, sampai-sampai tomak. Jelas tidak mungkin.
Ya sama saja orang yang hartanya triliunan terus menginginkan sesuatu milik rakyat kecil yang pekerjaannya sehari dapat 15.000. Nggak mungkin menginginkan dari dia tuh, meminta hartanya dia, nggak mungkin. Nah, apalagi para aulia ilah, mereka sudah diperlihatkan kekayaan Allah, dibuktikan dengan ketenangan jiwanya, kelapangan dadanya, bisa memaafkan siapapun, bisa memberikan perhatian kepada siapapun, sekalipun dia bukan orang kaya. Sudah dirasakan kemudahan-kemudahan itu dirasakan. Semuanya merasakan dari Allah. Nah, sementara kita, pekerjaan kita, saya yang melakukan, ya itulah yang menjadi Anda lelah. Coba nyatakan uang rizki setiap hari ini dari Allah, baru Anda bisa merasakan pemberian Allah. Adapun bekerja, yaitu juga perintah dari Allah untuk menjadi pelayan kepada manusia yang lain. Nyatanya melayaninya kan kepada semua orang. Apa Anda ketika jadi bengkel tanya agama dulu, nanti dulu Pak, agamanya apa? Wah, kalau bukan Islam tidak melayani. Dilayani sih, ya kan? Nah, itu Anda berarti menjadi pelayan manusia. Itulah namanya khalifah fil ardi. Itu mandat-mandat Tuhan di bumi. Baik yang jadi bengkel, baik yang kerja di kantor, baik di sawah, di kebun, di pasar, semuanya itu kita sedang berbagi. Allah yang menggerakkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa anta ilahi kaifa yurja siwaka wa anta ma qata'tal ihsan. Bagaimanakah mungkin para aulia, para kekasih itu akan memilih selain dirimu, berharap kepada selain dirimu, sementara engkau tidak pernah berhenti memberikan kebaikan-kebaikan. Mereka para aulia itu sudah merasakan tidak pernah berhenti dari kebaikan-kebaikan Allah. Allahnya selalu memberikan yang terbaik bagi dia. Lalu bagaimana mungkin dia akan memilih atau dia berharap kepada selain Allah? Bal ihsanu gadaimun mustamirun. Bahkan kebaikan-kebaikanmu itu abadi dan terus menerus. Sampai kapan? Sampai mati. Setelah mati terus tidak pernah berhenti. Wa kaifa yutlabu min ghairi, dan bagaimana mungkin mereka para kekasih itu meminta kepada selainmu. Ayu tawajjahu ilaihi bitalab, menghadap kepada manusia untuk meminta. Bagaimana mungkin? Allahnya dekat kok, Allahnya nyata, tinggal bilang saja. Ya sama saja Anda sedang bersama bos, makan-makan di warung, lalu ada temanmu datang. Setelah selesai makan, teman kamu ngomong sama temanmu itu, tolong sekalian bayarin saya. Ini kan goblok banget kan? Ya seperti itu. Mereka para kekasih itu, dia selalu di pintu Allah, dia selalu bersama Allah. Ya. Persoalan dia kurang atau lebih, keadaan sedang hartanya lebih atau berkurang, tidak jadi soal. Yang penting kekayaannya ketika dia bersamanya itu, seperti anak kecil, dia nyaman itu ketika di sisi orang tuanya, kan begitu. Dalam kondisi apapun. Nah, ketika kita bersama bos kita di warung makan, tidak mungkin saya akan mengatakan pada temanku, ya paling-paling saya ngomongnya ke bos, sekalian teman saya bos dibayarin, kan begitu. Nah iya, jangan dibalik. Malah dimintakan teman-temannya kepada Allah, ya Allah semoga mereka diberikan rizki, ya Allah semoga mereka diberikan terang seperti Engkau memberikan kepadaku, ya Allah semoga mereka diberikan kenyamanan dalam hidup, diberikan istiqomah dalam ibadah, semoga mereka diampuni dosa-dosanya. Begitu.
Itulah orang kaya. Makanya doa-doa itu yang baik itu pakai nah, Robbana, udah Robbi. Kalau Robbi buat kamu sendiri, kamu masih pelit. Berarti kamu belum banyak diberikan oleh Allah. Tapi Robbana, kami ya Allah, aku diberi juga teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Ya ada lagi Allah mengatakan dirinya nah juga, ya inna, anna, itu terus kami, bukan kami. Itu namanya ilmu azim nafsih, itu dia mengagungkan dirinya. Istilah kamu kan kalau nulis kami kan, nah, itu bukan saya, itu pengagungan kehormatan kepadamu sendiri, kami. Wa kaifa yutlabu bin ghairika, bagaimana mungkin mereka aulia itu menghadap kepada selainmu untuk berharap sesuatu. Wa antama baddalta adatal imtinan, sementara engkau dirasakan oleh mereka para aulia itu tidak pernah engkau beranjak, ya. Tidak pernah engkau berubah dari kebiasaanmu yang selalu memberi kepadanya. Pemberian Allah itu jadi kebiasaan yang dirasakan oleh para kekasih. Datangnya dari manapun, dari tangan manusia, dari ide, tetap dia dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Dan kesetiaannya tetap kepada Allah saja. Dan dibuktikan semakin tidak berhenti. Ya. Kalau Anda kan mungkin ragu, aduh ini yang ngasih uang teman saya, ini teman baik saya, kalau saya ngomongnya dari Allah, saya takut nanti dia berhenti memberinya. Kamu berarti belum yakin dengan Allahnya, nanti akan terputus-putus juga akhirnya. Kalau teman baik lagi baik ya beri, kalau nggak lagi baik ya nggak dikasih. Tapi para kekasih tidak takut, yakin pemberian dari Allah, dari tangan siapapun, dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Karena dia sudah membuktikan sendiri bahwa semua kebaikan-kebaikan itu dari Allah. Dan Allah memang berperilaku, membiasakan perilaku baik kepada dirinya. Bahkan kepada semua hamba-hamba, cuman bedanya tidak merasakan. Ay adatan yal imtinan, ayil ihsanu. Qala rahimahullahu ta'ala, ya man adzaqa ahbabahu halawatal mu'anasati. Wahai zat yang telah memberikan rasa kecintaan, yang telah memberikan rasa, ya, kepada para kekasih, rasa apa? Halawatan mu'anasati. Artinya manisnya perjumpaan, manisnya pertemuan. Jadi pertemuan dengan Allah bagi mereka aulia itu melebihi nikmatnya dunia. Kalau itu manis, melebihi manisnya apa yang terjadi di dunia. Cukup diberikan bisa menghadap, rasa itu yang membuat dia. Ya mungkin Anda tidak bisa merasakan seperti halnya kekasih Allah, ya karena Anda ruangnya di dalam ruang-ruang mahsusat, ruang-ruang yang ada di hadapanmu, yang jadi keinginan nafsu ya di situ saja, belum bisa merasakan, membuktikan bahwa ketika engkau betul-betul merasakan kebersamaan dengan Allah itu mengalahkan surga itu sendiri bahkan yang kita harapkan. Ya karena mungkin kita belum sampai di sana. Ilmu an-nasatu surul qalbi. Ya. Mu'annas itu pandangan-pandangan, memandang Allah itu merupakan kebahagiaan hati. Bisuhudi jamalil mahbub, oleh karena dia melihat kecantikan, keindahan sang kekasih. Jadi ya kamu saja
Yang membuat kau bahagia itu sebetulnya tempat kamu bertemu dengan kekasihmu, apa fasilitas kendaraan, apa makanan, apa dianya yang membuat kau bahagia? Dianya. Kamu melihat dia, kamu bersamanya, kamu melihat dia dengan segala yang terjadi di sekelilingnya. Ya mulai aromanya, ibahatkah mungkin wewangi diwanginya dia, kecantikannya yang selama ini dirindukan untuk dilihat, ya, suaranya diharapkan akan didengar. Dianya yang membuat bahagia itu dianya, bukan tempat di mana kamu duduk, bukan makanan apa yang kamu rasakan, bukan. Ya kalau persoalan makanan sih nggak perlu bertemu dengan dia, kamu masih bisa di pasar banyak kan, ya itu. Tapi dianya kan tidak ada. Berarti yang membuat bahagiamu adalah dia. Itu mulai masuk akal ya. Dan sementara mereka juga para kekasih Allah, itu kebahagiaan dirinya itu ketika betul-betul selalu sedang bersama Tuhan itu. Disitulah semuanya dirasakan. Sampai-sampai dia tidak takut ditinggalkan kenikmatan dunia, bahkan tidak takut ditinggalkan kenikmatan akhirat. Faqamu baina yadayhi mutamalliqina, sehingga tidak heran mereka para kekasih itu semuanya membetahkan diri, ya, betah selalu di sampingmu, betah tidak akan bergeser dari sisimu. Semuanya berharap diberikan atau kasih sayang. At-tamalluq wa at-talattuf fi tawaddud. Tamalluq itu yaitu berharap kelembutan di dalam kasihnya. Ya, sekarang begini, Anda punya kekasih kan, misalkan itu kekasihmu kan, cantik, iya cantik, kamu rindu, iya rindu. Yang kamu harapkan dari dia apalagi? Ya dia dengan segala kesantunannya. Pertemuanmu itu kira-kira kamu nggak mau kan pertemuan dengan dia itu lalu terjadi keributan, dia marah, dia kecewa, tidak mau kan? Nah itu kebalikannya sama. Mereka para aulia membetahkan diri di sisi Allah itu tetap berharap kasihnya. Jangan sampai berubah kasihnya itu. Kalau kasihnya itu, rasa kasihnya berubah, wah ya bahaya. Orang saja tadinya cinta, kalau sudah cemburu bisa membunuh. Iya kan? Begitu para aulia juga enggak mau dia terdepak, tidak mau dia dijauhkan darinya. Sekalipun dijauhkan dari Allah itu nanti akan diberikan kemewahan dunia, bahkan kemewahan akhirat, dia tidak mau. Dia takutnya akan tersingkir. Kayyaqulal insan hafidhakallah satarakallah. Sebagaimana manusia berkata hafidhakallah satarakallah, wa huwa hunaka kinayatun anit talab minal maula bidzillatin wa inkisarin. Artinya ini sebagai perumpamaan berdoa. Semoga Allah menjagamu, semoga Allah menutupi kekuranganmu. Nah itu ada dalam benak dirinya, dia ingin selalu dijaga dan dia ingin selalu ditutupi atas kekurangan-kekurangan dirinya. Wa tarattubuhu ala dzauqihim,
dan terus menerus mereka merasakan zauk, ya, merasakan apa yang terjadi, merasakan kecintaannya itu. Li khilawati mu'anasatihi bayyinun, oleh karena manisnya, indahnya, ya, pertemuan itu amat sangat nyata, sehingga dia bertahan terus di situ, tidak mau dipilihkan yang lainnya, tidak mau. Lalu Anda mungkin berkata, orang itu di mana? Apa di gua terus? Apa di atas gunung? Ya biasa bekerja. Biasa, ada yang ngajar mulang, ya mulang, bekerja ya bekerja. Tapi ada kehidupan yang lebih nyata, kehidupan yang lebih luas daripada apa yang dilakukan setiap hari. Nah, sementara orang umumnya manusia itu kan kita sempit dihadapkan dengan sesuatu yang nyata terus, dimana ketika kita berbenturan yang gendor, ya kan, semuanya bentur, tembok bentur, ini benturan, itu sempit. Mereka tidak ada benturan, mereka masuk ke dalam kegaiban, yaitu alam perjalanan ruh, kebahagiaan hati. Dia bekerja setiap hari, setiap hari ya biasa ngobrol, bertemu dengan kalian. Tapi yang bedakan kalian masih dibentur-benturkan saja, dia sudah di awang-awang. Ibarat kendaraan, kalau kalian itu kendaraan darat, ya, mobil itu kan mungkin kan macet, dia sama kendaraan tapi di udara, pesawat, tidak ada hambatan. Paling resikonya jatuh, yaitu ya bahaya juga ketika dia terdepak jatuh, dia akan turun, jatuh ke bumi, ya burak rantak. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ya man albasa awliya'a mulabisa haibatih, wahai zat yang telah memberikan baju kepada para kekasihnya, yaitu baju kehebatan atau kemegahan, ya kehebatan lah. Ay mulabisa hiya haibatuhu, yaitu baju kehebatannya. Au haibatu wasyabihata bil malabis al-hissiyah, atau kehebatan yang diibaratkan baju. Kalau baju kan selalu menempel kan, selalu menempel, keluar menempel. Nah, itu yang menempel kehebatan, tidak pernah lepas. Wal muradu bil haibah al jalalah wal azamah, yang dimaksud kehebatan adalah jalalah, sifat perkasa dan sifat agung. Allati kasahallahu li awliyaihi, yang mana Allah memakai, ya, atau menggunakan, memakaikan baju itu kepadanya, Allah li awliyaihi, terhadap para kekasihnya. Fakullu man ro'ahum, sehingga siapapun yang melihat mereka para kekasih itu, hasolalahu roghbun minhum, yang terjadi ada rasa takut, ya, bukan takut ingin lari, bukan, ya ada rasa takut, tidak berani ngomong macam-macam, tidak berani meremehkan, tidak beri, ada rasa takut. Kannahum usudun, seakan-akan mereka itu adalah macan, takut. Faqamu bi'izzatihi musta'izin, mereka kokoh, ya, sebab kemuliaannya. Musta'izin, dan dia juga merasa mulia. Mulianya itu kokoh, dia eksis dengan kemuliaan Tuhannya itu.
ay qamu baina yadayhi musta'izzin bi'izzati. Dia juga berdiri kokoh di sisi Allah dengan kemuliaannya, yang mana kemuliaan itu dari Allah. Bi an rafa'u himmatahum, bi an rafa'u himamahum. Kekuatannya akan selalu meningkat, yaitu Allah meninggikan kuatnya an ta'alluqiha daripada bergantung kekuatannya itu bil aghyari tiha. Akhirnya dia lebih percaya kekuatan itu memilih kekuatannya Allah daripada kekuatan selain. Nah sekarang begini, kalau kamu masih memilih kekuatan selain Allah, apakah itu kesaktian, apakah namanya hikmah, apakah karomah, yang penting hal-hal seperti itu. Kalau kau masih memilihnya dari hal-hal seperti itu, jelas-jelas kamu belum melihat kehebatannya Allah. Kalau kamu tahu kehebatannya, pasti akan membuang semuanya. Pasti kamu akan mengambil kekuatannya Allah. Ya selama ini kan pengakuan saja. Saya tidak bisa, yang menyembuhkan adalah Allah. Nyatanya kamu ngaku pinter, ngaku hebat. Nggak usah diomongin lagi, ngomong aja nggak bisa, yang bisa Allah, ya sudah. Kalau begitu diam saja. Dia kalaupun dia mau mengambil kekuatan, dia akan mengambil kekuatannya Allah yang akan dipilih. Wa takabburan 'alaiha, dan dia juga akan memilih Allah atau kebesaran Allah daripada kebesaran selain Allah. Tidak ada yang dikagumi, baik tukang santet, tukang lakas yang dikagumi. Tidak ada yang diminati dan tidak ada yang ditakuti. Wathiqatan minhum bih, Allah sudah mempercayakan kepada mereka. Wathiqatan, mereka sudah mempercayakan bihi, mempercayakan kepada Allah. Wadzalik lima albasahum min malabisi haibatihi. Semua itu karena Allah telah memakaikan pakaian kepada para kekasihnya, yaitu pakaian kehebatan. Berarti sekarang para kekasih, para aulia cari kesaktian enggak? Tidak ada. Nah sekarang kamu salah alamat, cari kesaktian menyebut para wali. Dia sebetulnya nggak senang begitu tuh. Apa hubungannya? Wali itu nggak ada yang cari kesaktian, tidak ada. Semuanya terjadi bi qudratillah. Emang banyak cerita-ceritanya, kisah-kisahnya. Ada seorang wali ketika dites, misalkan orang hamil, ini coba kalau sampai niki wong hamba Gusti Allah, kamu orang yang ijabah, kamu dekat dengan Allah, coba tebak. Jadi perutnya laki-laki atau perempuan? Dia jawab laki-laki. Dan betul, dari perut beneran hamil, padahal bantal tadi jadi tipu. Nah ini kan kesaktian yang nabi qudratillah. Dia tidak mencari, dia tidak menginginkan. Hatta lam yahabu ma'hu ghairuh, sehingga dia tidak lari dari siapapun. Selama dia bersama Allah, dia tidak akan lari dari siapapun. Ancaman dari siapapun, tidak ada yang ditakuti. Walam tata'allah qulubuhum ila siwa, dan hatinya juga tidak berpaling kepada selain Allah. Qala rahimahullah ta'ala, anta dzakir min qabli dzakirin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.